Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SC Petani. Oke guys, masih bersama Kang Jang dan kita akan menyepil tanaman cabai yang baru kita tanam. Kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Oke Kang Jang, gimana ini setelah tanam ini berapa hari ya kurang lebih? Ini baru 4 hari kita melakukan pemindahan tanam ya dari persemaian ke tempat pemindahan tanam ini. Baru kisaran 4 hari, kita belum melakukan apa-apa, kita belum mengasih pupuk, pestisida ataupun yang lainnya, karena kita di sini terfokus dulu sama perakaran tanamannya dulu ya. Kalau misalkan tanam cabai, kalau misalkan perakarannya udah bisa panjang ininya akarnya kan, nah baru kita melakukan yang namanya pengocoran ataupun penyemprotan ini pestisida ataupun pupuk-pupuk yang lainnya, seperti itu Bang. Ini sekitar 3 hari atau 4 hari ke depan kita baru melakukan penyepraian jenis pupuk-pupuk yang biasa masuk di masa vegetatif seperti ini ya. Ini pupuk yang kita kasih seperti Ultradap, asam amino, sama Pitoplex serta zat aktivator ya, macam asam amino seperti yang tadi. Oh, berarti ini untuk pemupukan pertama itu usia mulai dari tanam sekitaran 1 mingguan ya Bang ya? 1 mingguan setelah tanam kita baru melakukan yang namanya pemupukan pertama ya. Jenis pupuk-pupuk yang tadi saya sebutkan, gampang lah. Itu takarannya kalau misalkan Ultrada buat 16 liter kita kasih cukup 3 sendok saja. Sama asam aminonya kita kasih 4 sendok makan ya. Asam amino seperti Ambien ataupun Pitaron sejenis yang lainnya lah. Yang penting zat aktivator buat daya tahan tanaman sama buat mempercepat masa vegetatifnya tanaman. Berarti tadi itu berapa macam obat itu Bang yang mau disemprotkan nanti? Kalau misalkan buat pemupukan pertama kita kasih 2 saja. Jenis pupuknya asam amino sama Ultradap. Nah kalau buat pestisidanya kita kasih insektisida yang berbahan aktif seperti Vidor, Marsa, seperti itulah kira-kira yang pupuk ataupun pestisida yang kita beri di masa awal ini. Oh ya, supaya nanti tanamannya cepat tumbuh besar mungkin ya Bang ya? Seperti itulah, mungkin lebih ke tanamannya sehat dulu lah. Oh iya gitu. Makanya kita genjotnya di masa pertumbuhan, karena masa-masa seperti ini kita membutuhkannya sejenis fosfat sama nitrogen ya. Nitrogen sama fosfat kita fokus di masa pertumbuhan, beda sama kalau misalkan masuk ke generatif seperti yang di atas tadi. Kalau misalkan masa generatif kita terfokus sama fosfat sama kaliumnya. Tapi kalau misalkan masa vegetatif seperti ini kita fokusnya sama nitrogen plus fosfatnya, seperti itu Bang. Nah nitrogen plus fosfat kita mix, kita lakukan mau dikocor mau di spray itu nggak apa-apa. Oh, untuk cara pakainya seperti itu ya? Seperti itulah. Mau bisa sekalian kita nyiram tanaman maupun kita di spray melalui daunnya. Usia 7 harian kita baru mulai pemupukan. Nah setelah itu untuk selanjutnya apalagi nih Bang? Nah untuk itu kita lihat nih di sini ada beberapa faktor nih, seperti daunnya terkena bercak ya. Nah seperti ini adalah bercak daun nih, dia tuh akan cepat merembet ya, merembet sama tanaman-tanaman yang lainnya kalau misalkan kita tidak secepatnya melakukan pengendalian. Nah jenis-jenis fungisida yang kita kasih di sini kita cuman ngasih seperti Antrakol ya. Antrakol itu adalah fungisida yang sifatnya kontak ya, kontak. Jangan sampai kita melakukan biarpun kita terlihat seperti ini. Nah ini tuh adalah yang namanya bercak daun, yang namanya jenis skor, fungisida jenis skor ataupun Amistartop itu ada kandungan seperti Propiconazole sama azoxystrobin ya. Emang dia tuh bisa
bisa buat pengendalian hama jamur seperti ini, cuman dia tuh ada efek sampingnya terhadap bibit yang baru kita tanam seperti ini, karena dia tuh baru masuk yang namanya masa vegetatif. Nah, yang namanya jenis azol itu baiknya sama tepatnya buat pengendalian hama jamur di masa generatif saja. Kalau misalkan kita paksakan memasuki di masa vegetatif seperti ini, kita menggunakan jenis azol, itu tuh pertumbuhannya akan terhambat, Bang. Pertumbuhan si bibit ini akan terhambat, yang makanya dia tuh akan kerdil. Jadi tidak tumbuh tinggi itu ya, Bang. Karena dia tuh yang namanya azol akan menghambat pertumbuhan tanamannya. Beda sama jenis fungisida yang sifatnya kontak seperti antrakol ya, sejenisnya lah, seperti itu. Oke, itu untuk yang tadi dibahas itu setelah beberapa hari ya. Berapa hari setelah pemupukan itu, Bang, kira-kira? Kalau misalkan yang namanya jamur itu datangnya nggak bisa kita perhitungkan ya, tergantung cuaca di sini. Kalau misalkan cuaca hujan seperti ini, itu yang namanya jamur akan lebih cepat, lebih gampang masuk ke tanaman kita. Makanya kita di sini harus pengendalian langsung, kita fokusnya penguatan sama tanaman-tanaman yang bibit yang ini dulu. Kalau misalkan tanamannya udah kuat, udah sehat, yang namanya jamur otomatis dia tuh akan susah masuk ke dalam jaringan-jaringan tanaman yang ini. Ya berarti itu untuk deretannya kita pupuk dulu, lalu kita semprot. Seperti itulah jamur. Kita pupuknya kebetulan kita lihat di sini. Mungkin saya akan melakukan pemupukan melalui daun saja, sekaligus kita melakukan pengendalian hama jamur seperti ini. Satu kali untuk 2 kali guna. Seperti itu kita lakukan penyepraian melalui daun. Kita coba melakukannya. Jenis-jenis pupuknya Ultradap, asam amino plus Phytoplex plus juga sama Ultradap sama antrakol ya. Kita mix, kita coba aplikasikan di tanaman-tanaman ini. Mudah-mudahan penyebarannya tidak meluas seperti itu, Bang. Iya. Jadi itu ada cara utama dan cara pertama itu ya, Bang. Pertama, mungkin yang kuncinya dari sini, mungkin yang saya peringatkan sama kawan-kawan semua, jangan sampai kita salah ya mengaplikasikan yang namanya jenis fungisida. Biarpun emang sasarannya tepat buat bercak daun yang namanya jenis azol, itu akan memperhambat pertumbuhan di masa vegetatif seperti ini ya. Lebih baiknya kita jangan melakukan pengaplikasian yang berbahan aktif seperti ataupun amistator seperti itulah, dan sejenis-jenisnya. Nah, makanya kita di sini coba kasih fungisida yang kontak aja seperti antrakol dan sejenisnya, seperti itu loh, Bang. Itu ya, Bang, untuk penjelasannya. Oke, Bang, terima kasih ya untuk penjelasannya. Sehat selalu, sukses selalu, dan semoga tumbuhannya cepat membesar, cepat tumbuh dan sehat tentunya. Amin. Oke, sahabat SCP Petani, itu dia untuk perawatan tanaman cabai yang baru berumur harian ya. Di sini yang tadi spill itu umur 4 harian dari penanaman. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Petani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.